aja saya ngebreak karena tidak tahan dengan Filipina. Dulu sama berdua sama. Nah itu kan mau ke situ lagi katanya nggak bisa ya Miss. Apa nggak bisa ya Miss? Bukan nggak bisa sih Mbak, lebih takutnya sampean itu ada surat dari imigrasi karena sampean tidak pernah sukses ada di Hong Kong. Oh. Betul. Karena kan tidak udah nggak bisa. Kenapa? Udah nggak bisa proses ke sana lagi ya Miss kalau mau. Tidak ada yang berani kasih jaminan bahwa sampean itu bisa proses atau tidak. Tetapi semua orang takut kalau visa sampean nggak bisa keluar. Itu aja sih. Oh, lebih ke situnya ya Miss. Betul. Jadi kalau kamu nggak bisa proses, otomatis saya sikan kan, buang waktunya PT kan. Iya. Kecuali kamu kalau nggak apa-apa sih, Datai, nggak apa-apa sih, Madam, kalau saya nggak bisa ke Hong Kong, saya mau nih ke Singapura atau ke Malaysia. Jadi mungkin agent atau PT akan mempertimbangkan. Iya, kemarin udah pernah sempat masuk PT terus jadi katanya susah, nggak bisa ke Hong Kong, nggak bisa proses. Akhirnya saya ke Singapura gitu kan. Tapi sekarang pengen ke sana lagi, kayaknya nggak bisa ya Miss ya. Karena itu jangan pernah melakukan kesalahan di Hong Kong. Hong Kong itu tempat yang paling indah, iya kan? Iya, Miss makanya. Bener. Apapun yang kamu lakukan, ingat Hong Kong itu terlalu indah untuk dilupakan. Jadi jangan pernah membuat kesalahan di Hong Kong. Kamu akan gagal move on dari jin-jinnya Hong Kong. Iya ya Miss, makanya udah nggak bisa ya Miss ya. Bukan nggak bisa, lebih nggak berani untuk mengambil resiko. PT-PT itu nggak berani. Jadi gitu ya Miss. Hong Kong itu tidak mudah untuk dimasukin, tetapi sekali kamu masuk Hong Kong, kamu tidak bisa meninggalkan jinnya Hong Kong. Itu fakta. Iya. Bener kan? Itu fakta kan? Iya Miss. Soalnya kemarin banyak PT yang bilang gitu, dia bisa proses yang enggak lagi. Akhirnya saya melayu ke Singapura. Di Singapura berapa lama? 2 tahun 5 bulan. Ya boleh dicoba, tapi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya kamu nggak bisa masuk Hong Kong, mau nggak kamu masuk ke negara lain? Itu aja pertanyaannya. Karena Hong Kong memang menjanjikan sekali. Tapi nanti kalau udah lama sih, maksudnya prosesnya lama 3 bulan nggak ikut juga, saya sesikan sih Miss. Ya seperti yang Miss Yuni sampaikan tadi, buang-buang waktu, dan itu fakta. Iya. Iya. Karena kita nggak tahu kita di blacklist apa enggak. Kita nggak tahu apakah sampai di blacklist atau enggak, kan nggak tahu. Yang tahu itu hanya imigrasi dan Tuhan. Wes, gak iso dibocorno soal masalah backlistan atau tidak. Oh, itu walaupun udah lama juga tetap nggak bisa ya Miss. Maksudnya, Mbak, setelah tahun 2000, semua data Hong Kong itu valid. Jadi nggak ada data yang hilang. Jadi sekali KTP-mu punya masalah, itu sampai kapanpun kecantol di situ. Kecuali kamu punya masalah di tahun 1998, 1999. Sebelum tahun 2000, itu semuanya bisa ke-delete. Tetapi setelah tahun ini, tahun 2000 sampai ke atasnya, nggak ada satu data pun yang ke-delete di Hong Kong. Walaupun itu 2002, 2001. Setelah tahun 2000 nggak ada data yang ke-delete. Oh, iya Miss. Oke. Paham? ID card-nya Miss. Kenapa? ID card Hong Kongnya juga hilang kan kemarin, nggak tahu lalu gimana. Bukan masalah hilangnya, hilang itu bisa diganti, nggak ada masalah, cuman bayar 400 berapa, nggak ada masalah. Oh. Tapi datamu itu nggak bisa ke-delete, kalau punya rekod apapun itu sudah kepegang. Iya. Paham? Oke, Miss. Oke, terima kasih. Yo, I love you, bye-bye. Hong Kong tidak mudah untuk dilalui. Tetapi sekali kamu terjerat di Hong Kong, gagal move on, kemanapun kamu pergi, kamu ingin kembali lagi ke Hong Kong. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan Hong Kong. Jangan pernah menyakiti Hong Kong. Kalau kamu pergi dari Hong Kong dengan baik-baik,
Karena kamu kalau kembali itu lebih mudah lagi ya. Jangan pernah nyakitin Hong Kong. Jangan pernah meninggalkan jejak yang kurang baik tentang Hong Kong ya. Paham ya teman-teman ya? Dan tadi ada satu pertanyaan dari salah satu temenmu, kenapa sih Miss Uni baik banget? Salah. Kalau kalian bilang kenapa Miss Uni baik banget, saya tidak pernah baik pada siapapun. Saya hanya ingin baik menurut versi saya. Satu, saya pernah mengalami kecelakaan yang ada di rumah sakit selama 2 bulan. Membuat saya sadar bahwa hidup ini tak berarti saat kamu tidak memiliki apapun. Saya masih beruntung karena saya masih punya keluarga ada di Hong Kong. Saya punya anak, saya punya suami di Hong Kong. Tetapi bagaimanapun juga rindu rumah. Rindu rumah. Dan saya merasakan itu sangat sedih sekali. Padahal saya punya keluarga di Hong Kong. Dan kenapa? Karena saya pernah divonis akan umurnya tidak panjang, tidak lama. Walaupun saya sering disakiti orang, kenapa saya tidak membalas? Ya karena saya merasa bahwa dia jahat sama saya. Yang penting saya tidak jahat sama dia. Karena satu hal, kapanpun kita bisa pergi, kapanpun kita bisa pergi. Tetapi setidak-tidaknya lakukan yang terbaik versi kamu setidaknya sekali dalam hidupmu. Karena kamu tidak tahu apakah kamu masih memiliki hari esok. Jadi saya awalnya itu pura-pura baik, akhirnya terbiasa baik, dan saya berharap saat saya pergi pun dalam keadaan baik. Jadi awal semua itu pura-pura baik, akhirnya karena pura-pura baik, karena pura-pura setiap hari pura-pura baik, terbiasa baik. Karena sudah terbiasa baik, ya saya minta sama Tuhan agar saya diizinkan saat saya pergi meninggalkan kehidupan ini, saya tidak ada lagi di dunia ini dengan cara Tuhan yang terbaik. Jadi kebaikan itu memang harus dipaksakan. Jadi saya nggak tahu kenapa saya baik, karena saya merasa bahwa dari awalnya saya pura-pura baik sih. Kalau saya datang ke penjara, ya saya pura-pura aja. Tapi saya seneng aja datang ke penjara, nganterin makanan. Saya ke rumah sakit, bawa makanan buat teman-teman, kasih uang ke teman-teman. Saya seneng aja. Jadi pura-pura, awalnya berawal dari pura-pura. Pura-pura nolong orang, terus akhirnya kebiasaan nolong orang. Jadi semua berawal dari pura-pura baik. Begitu juga dengan kalian yang pura-pura jahat. Akhirnya apa? Terbiasa jahat. Mati pun dalam keadaan jahat. Dan satu, kalian pura-pura dalam keadaan pura-pura dalam dua hal. Kalau kalian pura-pura baik, kalian akan kebiasaan baik. Tapi kalau kalian pura-pura bohong, kalian akan kebiasaan bohong. Karena awalnya mungkin cuma main-main saja, berakhir menjadi kebiasaan. Paham ya teman-teman ya? Ini harus dinotis sama teman-teman loh. Apapun yang kalian lakukan, kalau sudah terbiasa, itu menjadi kebiasaan. Tidak peduli itu kebiasaan